kita serang langsung ke Petamburan. Jangan! Itu menyalahi aturan. Itu mengangkangi undang-undang. Nggak boleh. Nah, kita akan menyerang apabila diserang, saudara. Nah, jadi di sini tugasnya penyelamatan, bukan penghancuran, gitu. Kalau penghancuran itu ada saatnya nanti. Nah, kalau negara tidak turun tangan masalah ini nanti lihat aja nanti. Kita serang langsung ke Petamburan. Jangan! Itu menyalahi aturan. Itu mengangkangi undang-undang. Nggak boleh. Nah, kita akan menyerang apabila diserang, saudara. Nah, jadi di sini tugasnya penyelamatan, bukan penghancuran, gitu. Kalau penghancuran itu ada saatnya nanti. Nah, kalau negara tidak turun tangan masalah ini nanti lihat aja nanti. Para habaib yang datang tersebut nggak ada yang bawa istri, saudara. Mereka datang, mereka dagang, mereka berdakwah, nggak ada yang bawa istri. Lalu apa yang terjadi? Mereka kawin dengan orang Indonesia asli, saudara. Yang di Aceh kawin dengan orang Aceh. Yang di Palembang kawin dengan orang Palembang. Yang di Kalimantan kawin dengan orang Kalimantan. Yang di Ambon kawin dengan orang Ambon. Yang di Irian kawin dengan orang Irian. Sampai hari ini berapa banyak kepala-kepala suku di Irian habaib dari marga Al-Hamid, dari marga Al-Haddar, saudara. Kenapa? Ibu-ibu mereka, anak-anak daripada kepala suku yang ada di Irian. Semua imigran Yaman laki-laki yang datang ke negeri kita ini, Indonesia, dari dulu sampai sekarang mereka tuh semua mau kondo. Memang siar nggak ada, mereka tuh mau kondo. Mereka tuh numpang makan, numpang hidup, numpang buang sperma. Tahu sperma kan air mata. Imigran Yaman Balawi yang datang ke negeri ini dari dulu sampai sekarang itu mau kondo. Mau kondo. Nah, kalau mau tahu mau kondo tuh tanya orang Medan apa mau kondo. Jadi semua imigran Yaman laki-laki yang datang ke negeri kita ini, Indonesia, dari dulu sampai sekarang mereka tuh semua mau kondo. Memang itu faktanya. Mereka tuh nggak ada modal ilmu, nggak ada. Nah, potong nih burung kalau mereka punya ilmu, nggak ada. Kerja nggak mau. Memang sengaja memang diletakkan di sini untuk membodohi rakyat Indonesia. Memang itu tujuannya. Jadi nggak ada itu. Mereka tuh membawa agama, siar nggak ada. Mereka tuh mau kondo. Mereka tuh numpang makan, numpang hidup, numpang buang sperma. Tahu sperma kan air mani. Nah, itu memang mereka di sini kerjaannya dari dulu sampai sekarang. Itulah imigran Yaman Balawi. Jadi kita nggak usah kita tutup-tutupi lah. Orang udah ketahuan kok. Di dalam surga semua ini yang lebih penghuni parah lagi. surga laki-laki dalam kesibukan. Apa kesibukannya? Kita dah bahas. Memecah perawan istrinya 24 jam non-stop. Sila Pak. Stres orang ini. Nah, tak perlu buat ubat kuat Bapak minum, tak perlulah. Pak, penghuni surga laki-laki Allah berikan kekuatan 100 laki-laki. Laki-laki gagah, bukan laki-laki yang lemah. 100 laki-laki yang gagah. Seorang nih, jadi bapak berhubungan terus tidak diatur, dan itulah kerja bapak seharian di dalam surga mereka, sehingga yang keluar dari mulut mereka bukan kebijaksanaan melainkan kebencian. Tidak ada dalam ajaran Islam kita mendoakan keburukan kepada orang lain. Tidak ada. Betul Dari sekali. mana seorang Rizik Syihab bisa berdoa dan diaminkan oleh jamaahnya seperti ini? Ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkaki nafkahnya. Malaikat, saya mau masuk surga deket inian, surga Firdaus. Mungkin gila lu kata malaikat. Kalau kita mau bikin KTP, kita deketin dulu anak cucunya biar harganya murah. Kong, ini kan temen aye Kong. Udah bawa kemari, nggak bakalan marah. Mbak Firza ini seorang perempuan
yang di PHP-in oleh seorang tokoh Mukibin, saudara. Tokoh bosnya Mukibin, yakni Gurunda Habibana Maulana Muhammad Rizik bin Husain bin Silab Al-Kaburi, saudara. Nama aja nggak berani si cebol Rizik. Nah, misalnya sebut Gus Fuad, Jenderal Dudung, jangan Jenderal Monyet, gitu. Nyali, gitu. Takut ente? Coba lihat kami nggak sensor. Si Rizik Al-Kaburi, ay kontol, gue bilang gitu. Ya. Kenapa Rizik hilang biji flare-nya? Mengungsi tiba-tiba. Kibin mengungsi juga. Olang pelang. Sayyidina Rizik dan Tungkulah berjuang di Aceh. Iqbal cuma numpang foto dengan senjata. Sayyidina Rizik berperang berjuang di Aceh. Kapan? Ente salah informasi. Sayyidina Rizik lu berjuang di kamar mandi. Apa harus gua baca lagi? Males gua sama mules. Sama Firza dia berjuang gitu. Kalau nggak ada tsunami, nggak ada perdamaian di Aceh, mana bisa masuk? Seandainya masih konflik, si Rizik masuk ke Aceh, gue duluan yang bocorin kepala dia. Cuman karena udah damai, saudara. Nah, Iqbal lupa jasa Sayyidina Rizik yang membantu mendirikan GAM. Oh iya, beliau bukan mendirikan GAM, beliau mendirikan Otong. Udah berdiri, tapi kayak duduk gitu. Padahal udah posisi menantang itu. Kan seperti beliau, Otongnya. Beliau kan udah berdiri itu, tapi kelihatan kayak duduk. Menurut beliau udah gagah sekali. Menurut Kibin juga udah gagah sekali. Padahal kita lihat, berdiri aja kok kayak duduk gitu. Karena cebol. Namanya aja si kecil. Iqbal ini nggak ada adabnya ke zuriyah Nabi. Oh tentu, saya sangat menghormati zuriyah Nabi. Tapi kalau ngaku-ngaku zuriyah Nabi, aduh, itu penipu, saudara. Harus dilawan itu. Wajib hukumnya. Menjaga kesucian nasab Nabi, saudara. Bang, kenapa gigi kori ompong? Mungkin karena sering ngejilat. Beliau punya asam lambung, mungkin sering jilat gigi. Hancurlah gigi kalau asam lambung naik. Ente bisa boxing, Bang? Enggak. Silat, boxing nggak bisa. Iqbal nggak bisa. Iqbal kan cuma bisa coli di kamar mandi. Sambil chat mesum. Salam dari Cirebon, salam buat teman-teman di Cirebon semuanya. Jadi untuk Laskar PWI LS, mantap. Saya akan terus memberikan dukungan dan sahabat-sahabat TIJ berikan dukungan. Rahang ente kuat, Balos, cukup kuat untuk mencipuk bibir si Bahar. Nah, kalau nggak kuat, udah lama roboh nih. Akhirnya penyok kayak si Sodik, kayak si Bahar. Rahangnya kurang simetris itu. Teguh, salam dari Nusa Barong. Salam buat teman-teman Nusa Barong semuanya ya. Ayo dong Bin, nggak ada lu nggak seru. Diam-diam baik dari kemarin kita tunggu Kibin gitu.
Sesama begal nasab saling dukung, betul Bin, gitu, betul itu. Sesama begal nasab saling dukung. Nah, ada yang tugasnya membuat replika kuburan, ada yang tugasnya membuat replika nasab, ada yang bertugas membuat replika riwayat atau menciptakan dongeng-dongeng. Betul itu, udah pas itu, udah pas itu. Jadi ada yang bertugas mengklaim datuk orang yang pahlawan sebagai datuknya, cocok itu. Nah, karena memang sesama begal nasab, membegal nasab pahlawan, membegal kuburan, membegal nasab Nabi. Tetapi keluarga sendiri karena penjahat, karena PKI nggak diakui, betul itu, betul itu, cocok komenmu, cocok itu. Kemudian membuat replika syariat, padahal bukan Islam tapi agama datuk. Cocok, pas betul Kibin. Tumben Kibin waras. Bang, tinggimu berapa? Kok ngatain orang cebol? Tinggi gua nggak dijual bang. Gua cuman 120 lah, semeter 20. Semeter 20 paling. Bang, kalau berdiri nampak berdiri. Kalau imam cebol kan kalau berdiri pun kayak duduk gitu. Gua pikir ini orang nggak pernah berdiri atau gimana. Gua lihat dia jalan, kayak duduk gitu. Kok jalan aja sambil duduk gitu, kupikir ya. Gitu Bang Kibin. Marah lu, gue bilang majikan lu cebol gitu. Terus kenapa? Ngamuk gitu, kejang-kejang gitu. Udah pendek, buncit, mata belok, pipi tembem, hidung pesek, jelek lagi. Udah gitu nggak beradab lagi, nggak berakhlak. Penyok. Bilangin orang penyok tapi nggak sadar dia makhluk penyok. Panas. Pingin ngocok. Penyok. Gimana ngocoknya? Gini. Ya. Kan gini nggak bisa. Gimana gini? Satu genggaman aja nggak ada. Kalau gini terkelupas lah. Body shaming itu betul. Body shaming itu. Terus kenapa? Kan delik itu. Body shaming itu. Yahudi pesek. Itu body shaming. Ketika teriak monyet gue lucu. Kok monyet ini nggak ngaca gitu. Yang diteriakin monyet itu manusia. Yang neriakin monyet itu mirip manusia. Allah, nih orang nggak nyadar gitu. Coba kan dikasih ekor, persis Hanoman versi mini. Monyet ini. Jangan bawa-bawa suku. Emang bawa suku kenapa? Nggak boleh. Kita serang langsung ke Petamburan. Jangan! Itu menyalahi aturan. Itu mengangkangi undang-undang. Nggak boleh. Nah, kita akan menyerang apabila diserang, saudara. Jadi di sini tugasnya penyelamatan, bukan penghancuran, gitu. Kalau penghancuran itu ada saatnya nanti. Kalau negara tidak turun tangan masalah ini nanti lihat aja nanti.